Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Wow, keren banget kisah Sudiro ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembas Gorogeni. Dilema Mustika, Darbana Sakti. Kisah Sudiro. Setelah meninggalkan Sasta Palaga, langkah Sudiro dan yang lainnya terhenti sejenak. Saat di hadapan mereka terbentang sebuah pemandangan yang benar-benar berbeda dari yang pernah mereka lalui sebelumnya. Hamparan padang pasir luas membentang, sejauh mata memandang kering, bergetar, dan seakan menelan setiap bayangan yang menapak di atasnya. Warna emas pucat dari butiran pasir mengaburkan cakrawala, membuat batas antara bumi dan langit nyaris tidak tampak lagi. Langit di atas kepala mereka pun terlihat aneh. Bukan biru, bukan kelabu, melainkan seperti tabir tipis kemerahan yang bergerak perlahan. Tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan penanda arah, bahkan suara angin yang menggesek butiran pasir pun terasa asing, berdesir, seperti bisikan-bisikan makhluk yang telah lama terkubur. Tanpa kata, mereka mulai melangkah. Setiap tapak kaki segera hilang ditelan pasir lunak. Udara panas membuat Fata Morgana mulai menari di kejauhan, mempermainkan pandangan mereka dengan bayangan kolam air yang tidak pernah ada. Semakin jauh mereka melangkah, semakin asing rasanya waktu. Siang terasa lambat, namun matahari tak pernah bergeser sedikit pun. Satu persatu, ingatan dan perasaan dari masing-masing mulai diuji. Rasa ragu, bayangan masa lalu, dan ketakutan tersembunyi mulai muncul tanpa peringatan. Padang pasir ini bukan sekedar medan kosong. Di sana adalah wilayah ujian batin, tanpa makhluk penjaga, tanpa serangan fisik. Justru dalam keheningan inilah kesadaran mulai digerogoti oleh suara-suara dari dalam diri. "Apakah ini yang dinamakan Sabta Dewa Rejo?" tanya Ki Condro Wongso kepada Bolo Rejo. "Ya, sepertinya memang begitu, Condro. Tapi aku tidak yakin. Apakah ini tempat nyata atau kita kembali masuk ke dalam ilusi dari ular betina itu?" balas Bolo Rejo, yang malah membuat Ki Condro Wongso dan juga yang lainnya merasa ragu. Di balik semua keraguan itu, Wanageni sempat merasa tangannya mulai bergetar, seolah kekuatan yang selama ini dia kuasai mulai enggan menyatu dengannya. Sedangkan Wanarupa kehilangan arah mata angin, tidak bisa lagi merasakan arah matahari seperti biasanya. Gatra Pawira pun terlihat cemas ketika dia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengingatkan kegagalannya di masa lalu. Sementara Sudiro tetap melangkah dengan tatapan yang jauh lebih dalam, tapi wajahnya terlihat tua, lebih lelah, seakan beban dari masa-masa yang telah lewat mulai kembali menindih baunya. "Apa kau tidak ingin melihat jauh ke depan dengan kepakan sayap nagamu, Rupa?" tanya Ki Condro Wongso kepada Wanarupa. Walau dirinya merasa tidak mengetahui arah pasti di tempat itu, namun keyakinan Wanarupa masih sangat kuat. Tanpa membalas apa yang diucapkan Ki Condro, sosok makhluk gaib yang mampu meniru wujud serta kekuatan dari makhluk lain itu langsung merubah bentuk menjadi sosok Eyang Nagawana
Setelahnya, tanpa berbasa-basi, Wana Rupa melesat meninggalkan Sudiro dan yang lainnya. Mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Wana Rupa, Bolorejo pun kembali melanjutkan langkahnya yang disusul oleh Ki Condrowongso, Wana Geni, Sudiro, dan Gatra Pawira. Mereka tahu jika tidak ada jalan kembali dan tak ada petunjuk apapun di sana, yang ada hanyalah gurun dan langit yang tidak pernah berubah. Tapi satu hal yang mereka sadari, jika saat ini mereka sedang berada di tempat yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari tempat-tempat sebelumnya. Sementara itu, di kejauhan, samar-samar Wana Rupa melihat sesuatu yang tampak seperti reruntuhan bangunan tua. Tiang-tiang batu setengah roboh yang menjulang tinggi di tengah gurun, bagai jejak peradaban yang pernah berdiri tapi kini ditelan waktu. Wana Rupa dengan wujud naga putih pertapa terbang rendah dan berputar-putar di sekitar reruntuhan bangunan itu untuk mencari tahu tanda-tanda dari kehidupan makhluk gaib lainnya. Setelah beberapa kali memutari tempat itu, Wana Rupa dapat merasakan getaran-getaran halus dari energi yang merambat naik dari bawah pasir. Reruntuhan bangunan tua itu bukan sekedar puing, tapi ada jejak kekuatan yang belum padam. Wana Rupa memperlambat putaran terbangnya, sayap naga putihnya membentang lebar. Dan di antara sela-sela bangunan yang runtuh itu, Wana Rupa menangkap kilatan samar yang menyerupai sebuah simbol dari lambang catur saka yang merupakan sebuah tempat untuk membelenggu makhluk-makhluk berbahaya. Menyadari jika di tempat berada adalah sebuah tempat dengan tiang-tiang yang mampu membelenggu makhluk gaib berkekuatan tinggi, Wana Rupa langsung melesat dan pergi menjauhi tempat itu. Akan tetapi, gerakannya terlalu lambat bagi sesuatu yang sangat kuat dan cepat di sana, hingga akhirnya salah satu kaki Wana Rupa tiba-tiba terikat oleh akar tua yang sangat panjang yang melesat dari keempat tiang-tiang yang nyaris roboh itu. Akar-akar itu bukanlah akar biasa. Mereka tidak berasal dari pohon atau tumbuhan. Mereka seperti serpihan dari kesadaran purba yang tertanam bukan di dalam tanah, melainkan di dalam lapisan realitas itu sendiri. Begitu salah satu kaki Wana Rupa terikat, seketika tubuh naga putih itu tersentak dan terbanting ke tanah gurun. Ledakan debu membumbung tinggi, namun tidak menimbulkan suara. Segalanya terasa diam, seperti waktu yang tiba-tiba enggan melanjutkan detaknya. Dari arah keempat tiang yang sudah tidak utuh lagi itu, akar-akar lain mulai menjulur. Mereka bergerak seperti makhluk hidup merayap, menyatu dalam pusaran energi besar yang terpahat di permukaan pasir. Reruntuhan di sekitar mulai bergetar. Garis-garis halus bercahaya merah mulai menyala. Jejak-jejak energi yang semula tersembunyi mulai muncul. Wana Rupa menggeliat. Sayap putihnya mengepak, menciptakan pusaran angin besar disertai dengan semburan api dari mulutnya yang menyapu gurun dalam jangkauan ratusan meter. Namun kekuatan itu tidak cukup. Akar-akar tersebut tidak bereaksi terhadap kekuatan kasar. Mereka justru semakin menguat. Setelah seluruh kekuatannya seakan diambil paksa oleh sesuatu yang belum diketahui wujudnya, tubuh sang naga putih itu pun mulai melemah. Dan perlahan Wana Rupa kembali pada wujud aslinya. Selain dalam keadaan lemah, kesadarannya pun mulai dibawa pergi ke tempat lain. Satu persatu kilasan masa lalu mulai terlihat jelas oleh Wana Rupa. Kilasan itu hadir bukan sebagai bayangan samar, melainkan serangkaian kejadian utuh pada masanya yang nyaris nyata. Sebuah kerajaan gaib besar dengan istana megah serta para punggawanya yang memakai baju zirah emas dengan berbagai permata menghiasi. Kerajaan tempat Wana Rupa berada itu berdiri megah di tengah gurun, namun bukan gurun yang seperti sekarang dahulu. Tanah di tempat itu adalah lembah subur yang diliputi cahaya abadi.
Di pusat kerajaan berdiri sebuah istana menjulang seperti puncak gunung yang dipahat dari kristal dan batu giok. Tidak lama kemudian, warna rupa dibawa masuk ke dalam istana megah tersebut. Di sana, punggawa kerajaan berkumpul dan yang paling mencolok adalah sosok bertubuh tinggi besar dengan aura yang sangat kuat. Di sekelilingnya duduk makhluk-makhluk lain yang tampak seperti para penasehat kerajaan dan panglimanya. Pemandangan menakjubkan itu membuat warna rupa berdecak kagum. Dia tidak pernah melihat sebelumnya sebuah kerajaan gaib dan istana serta benda-benda lain di dalamnya dilapisi emas. Namun, pemandangan yang begitu indah itu tidak berlangsung lama. Kilasan berikutnya memperlihatkan perubahan yang sangat drastis. Langit di atas kerajaan itu mulai menghitam. Seketika itu juga pertempuran dahsyat pun terjadi. Para punggawa kerajaan bertahan mati-matian dari serangan besar yang datang tiba-tiba itu. Mereka menggunakan segalanya, ilmu, ajian, senjata pusaka, dan bahkan pengorbanan jiwa untuk mempertahankan negeri mereka. Tapi kekuatan lawan terlalu besar hingga akhirnya sang raja pun melesat dengan tombak trisulanya menyerang sosok makhluk gaib raksasa yang kini wujudnya terlihat seperti sosok buto ijo. Tombak trisula sang raja melesat seperti kilatan cahaya menembus badai energi hitam yang menyelubungi makhluk raksasa itu. Dentuman dahsyat terdengar ketika ujung tombak itu menghantam dada sang buto ijo, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh daratan. Namun, kekuatan sang buto ijo tak runtuh begitu saja dari tubuhnya yang robek. Keluar kabut hitam yang berputar membentuk pusaran kegelapan. Mata makhluk itu bersinar merah. Dari mulutnya keluar raungan yang menggema. Dia mengayunkan tangannya yang sebesar tebing lalu menghantam barisan pertahanan terakhir istana. Banyak punggawa tumbang. Bangunan megah yang dilapisi emas mulai retak, memudar dan runtuh satu persatu. Warna rupa menyaksikan semuanya dalam diam. Kesadarannya masih terikat dalam kilasan masa lalu, tapi jiwanya bergetar dengan hebat menyaksikan pengorbanan yang tak sia-sia itu. Dalam satu momen penuh kepedihan, sang raja berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya terluka, darah mengalir dari pelipis, namun sorot matanya tetap tenang. Di belakangnya, para tetua mulai bergerak, membentuk lingkaran pagar gaib untuk bertahan dari serangan makhluk buas tersebut. Setelah pagar pelindung gaib terbentuk, muncul 4 titik cahaya dari sekeliling istana. Tiang-tiang batu berpendar dari dalam tanah menjulang di setiap penjuru medan pertempuran. Para tetua berdiri di atas masing-masing pilar itu, menyatukan energi mereka ke dalam satu mantra kuat. Sementara sang raja menancapkan tombaknya ke tanah, menyalurkan sisa kekuatan hidupnya ke pusat lingkaran pagar pelindung gaib. Cahaya emas dari tubuhnya bercampur dengan gelap dan terang di sekelilingnya, dan dalam raungannya yang memekakan telinga, sang buto ijo mulai terikat oleh sulur-sulur akar berkekuatan tinggi, sama persis seperti yang menjerat Wanaruba. Akan tetapi, kekuatan buto itu sangat besar hingga akhirnya dia berhasil memutus ikatan dari akar-akar tersebut serta membuat tiang-tiang menjadi sumber dari kekuatannya ikut terkoyak dan hampir tercabut. Dan tanpa disangka-sangka, dalam sekejap tubuh buto raksasa itu menghilang menjadi kepulan asap. Menyangka jika lawan mereka telah berhasil dimusnahkan, para tetua dan punggawa kerajaan gaib yang tersisa mulai menghela nafas lega. Tapi kelegaan yang datang sesaat itu pun lenyap ketika sosok buto itu kembali muncul dengan wujud yang berbeda. Sosoknya tidak lagi menyerupai raksasa, namun kini terlihat hanya seperti makhluk-makhluk lain di tempat itu. "Aku hanya menginginkan batu mustika itu, Satayeksa," ujar sosok makhluk yang sebelumnya berwujud buto raksasa itu. "Kalau begitu, kau harus memusnahkanku dulu
Yaksopati, balas sang raja yang masih berdiri tegak walaupun penuh luka. Oh, apakah pertarungan tadi tidak cukup membuka kesadaranmu, Setayaksa? Jika sebagai makhluk yang paling tua, aku jauh lebih kuat dan lebih sakti darimu, ucap sosok Yaksopati sambil menatap tajam ke arah Setayaksa. Tapi sebagai seorang raja, aku tidak mungkin menyerah begitu saja, balas sang raja dengan tegas. Aku tidak ingin memusnahkanmu, adikku. Sekarang serahkan mustika Darpana Sakti itu padaku, ujar Yaksopati sambil mencabut gada besar yang dipenuhi duri tajam dari balik punggungnya. Kalau kau menginginkan batu mustika itu, maka kau harus memusnahkanku, Kang Mas, balas sang raja yang kembali mengangkat tombak trisulanya. Walaupun harus musnah di tanganmu, tapi aku akan tetap melindungi mustika Darpana Sakti yang menjadi kunci dari lembah Skorogen itu, imbus sosok Setayaksa dengan tegas. Mengetahui jika pertempuran besar akan kembali terjadi, keempat sosok tetua punggawa kerajaan yang sedari awal memberi perlindungan kepada sang raja kembali melakukan pengorbanan. Keempat sosok itu mulai membaca mantra yang membuat tubuh mereka mengepulkan asap dan perlahan berubah menjadi batu mustika dengan 4 warna berbeda. Batu-batu itu pun melesat ke arah sang raja dan tanpa ragu dia menelan batu-batu mustika itu untuk mendapatkan kekuatan dan kesaktian. Tubuh Setayaksa mulai bergetar hebat begitu keempat batu mustika itu menyatu dalam dirinya. Warna-warna dari mustika itu membentuk pusaran energi yang mengitari tubuhnya. Setayaksa kini tidak lagi hanya seorang raja. Dalam tubuhnya mengalir kekuatan dari 4 penjuru unsur para tetua punggawa kerajaan. Wajahnya masih terluka, tubuhnya masih berdarah, tapi auranya telah berubah. Di tangannya, tombak trisula yang sudah retak sejak pertempuran tadi kini bersinar terang. Yaksopati yang berdiri di seberang Setayaksa tidak mundur sedikit pun. Senyum tipis terlihat di wajahnya, bukan senyum kemenangan, tapi senyum penuh ironi. Dia tahu apa yang telah dilakukan para tetua. Dia juga tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang batu mustika Darpana Sakti, tetapi tentang masa depan kerajaan gaib tersebut. Ia menggenggam gadanya, menghentakkannya ke tanah. Suara dentuman membelah tanah yang menjadi penanda jika pertempuran kembali dimulai. Tubuh kedua makhluk gaib dengan kesaktian tinggi saling menghantam dalam kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata biasa. Setiap kali tombak Setayaksa menyerang, angin di sekitar ikut terbagi, menciptakan tekanan luar biasa yang mengoyak pasir menjadi tembok-tembok tajam. Dan setiap kali gada milik Yaksopati berputar, tanah dan batu ikut berderak. Langit menjadi panggung pertempuran ketika mereka melayang tinggi membelah awan, lalu kembali menghantam gurun. Pertarungan berlangsung lama hingga gurun itu mulai membentuk kawah besar pusat dari energi benturan 2 kekuatan tertua dalam sejarah para makhluk gaib. Pada puncaknya, ketika Setayaksa dan Yaksopati melancarkan serangan pamungkas, ledakan besar terjadi. Kekuatan dari keduanya mampu membelah gurun menjadi 4 bagian serta gelombangnya terasa hingga ke pegunungan dan ke dasar laut yang tak terjangkau. Dalam sekejap, keduanya menghilang dari pandangan. Selain suara gemuruh, yang tersisa dari pertempuran dahsyat itu adalah pusaran energi kemasan milik Setayaksa dan energi hitam milik Yaksopati. Kedua energi itu mulai menyatu dan mengalir ke sebuah tempat, yang dari tempat itu muncul sebuah batu berwarna merah darah berbentuk segitiga yang perlahan berdenyut hebat. Warna rupa yang sedari tadi dibuat tidak berkedip dengan pertarungan besar itu kini terus memperhatikan batu mustika yang perlahan menyusut lalu menghilang dari pandangannya.
Sesaat setelah batu mustika berbentuk segitiga itu lenyap dari pandangan, tanah di bawah kaki Wana Rupa mulai retak. Namun, bukan karena kehancuran, melainkan seperti membuka celah bagi sesuatu yang hendak muncul dari bumi. Perlahan-lahan, dari retakan itu keluar cahaya-cahaya kecil berbentuk benang yang menjuntai ke atas, lalu membentuk sebuah realita baru berupa tempat yang tampak seperti altar berbentuk piramida yang dikelilingi hutan hijau dengan pepohonan besar. Wana Rupa kembali dibuat terdiam sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Tempat dia berada itu kini perlahan berubah menjadi semacam dimensi gaib lain yang tidak sepenuhnya nyata namun terasa hidup. Hutan raksasa yang mengelilingi altar tersebut tidaklah biasa. Pohon-pohon menjulang sangat tinggi dengan dedaunan yang berpendar lembut. Empat pilar besar di puncak altar menjulang angkuh seakan menjadi saksi bisu atas sejarah yang dikubur dalam diam. Tidak lama setelah itu, altar tempat Wana Rupa berada kini mulai dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib dengan jubah hitam yang tak dari mana datangnya. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah di antara banyaknya makhluk-makhluk gaib berjubah hitam itu muncul sosok makhluk berwujud putri cantik dengan baju zirah emas serta jubah berwarna merah. Sosok makhluk tersebut terlihat seperti pemimpin dari makhluk-makhluk gaib lainnya. Dia tampak anggun serta memiliki aura dan kekuatan yang sangat besar. Dan tidak lama kemudian, sosok makhluk tersebut memulai sebuah ritual yang tampak sakral tepat di tengah empat pilar besar itu. Ritual itu dimulai dalam keheningan. Sosok putri berjubah merah tua itu melangkah perlahan ke tengah empat pilar itu sambil mengeluarkan sesuatu yang terlihat tak asing lagi bagi Wana Rupa. Dan tidak lama kemudian, sebuah batu merah berbentuk segitiga melayang di hadapan sang putri yang disambut cahaya dari masing-masing pilar yang kini berdenyut lebih terang, lalu menciptakan pusaran energi di atas kepalanya. Setelah pusaran energi yang bersumber dari batu merah tersebut menciptakan hembusan angin besar dan juga getaran hebat, perlahan-lahan muncul sosok makhluk yang kekuatannya sangat besar. Makhluk itu awalnya berwujud seperti gumpalan asap hitam, lalu perlahan-lahan membentuk sosok Setayeksa. Setayaksa bangkit dengan keagungan yang tidak bisa dijelaskan. Wujudnya perlahan terbentuk dari asap hitam pekat, lalu mengeras menjadi sosok berbalut lapisan bayangan dan cahaya kelam. Tubuhnya tinggi, kokoh, dan memancarkan kekuatan hebat. Wana Rupa yang menyaksikan kebangkitan itu hanya bisa berdiri membeku, matanya menatap tanpa berkedip. Makhluk-makhluk gaib berjubah hitam bersujud serempak. Tubuh mereka bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena keterhubungan spiritual yang dalam terhadap kekuatan yang kini hadir di hadapan mereka. Sang putri yang memimpin ritual itu masih berdiri tegak di tengah altar. Wajahnya tanpa ekspresi, namun sorot matanya menyimpan pemahaman mendalam akan konsekuensi dari kebangkitan ini. Seteheksa kini berdiri dengan penuh wibawa di tengah pusaran energi yang perlahan mereda. Aliran kekuatan dari empat pilar kini mengalir ke tubuhnya, menyatu dengan denyut batu mustika, menciptakan gelombang aura yang menggema ke seluruh penjuru. Sementara itu, Wana Rupa perlahan melangkah mundur. Tubuhnya masih dalam wujud asli, tidak meniru siapapun, namun kini mulai bergetar dalam diam. Tempat itu kini menjadi medan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pertempuran. Ini adalah penanda zaman baru, dan di tengah semua itu, Wana Rupa berdiri sebagai makhluk tanpa bentuk yang mulai memahami sebuah rahasia yang terkubur di tempat itu. Terima kasih Dewi Murti. Akhirnya kau dapat menemukan mustika dan panas sakti dan membebaskanku, ujar sosok Setayaksa dengan suara menggelegar yang membuat setiap makhluk gaib di tempat itu gemetar mendengarnya.
Itu sudah menjadi kewajibanku, Kanjeng Romo, balas sosok putri yang bernama Dewi Murti itu. Lalu bagaimana dengan nasib Paman Niksepati, Romo? Imbu Murti lagi menanyakan sosok sang paman yang membuat kerajaan gaib besar Setayeksa hancur ratusan tahun yang lalu. Aku telah memusnahkannya, Cahayu. Dan aku juga telah mengambil seluruh kekuatannya, bala Setayeksa. Selama kami terkurung di dalam mustika dan panas sekti, aku dan Niksepati terus bertarung tanpa henti, hingga akhirnya pamanmu itu menyerah dan musnah di tanganku. Imbu Setayeksa menjelaskan. Setelah sosok Setayeksa mengucapkan kata-kata terakhirnya, langit berputar perlahan, kemudian semakin cepat memutar cahaya bayangan, dan suara menjadi satu pusaran yang melingkupi tempat Wana Rupa berdiri. Wana Rupa yang sebelumnya tegak dalam keheningan, kini terangkat dari permukaan altar. Tubuhnya mulai terombang-ambing tanpa kendali, pilar-pilar cahaya memudar. Pepohonan raksasa menghilang menjadi siluet kabut, dan makhluk-makhluk berjubah hitam lenyap satu persatu. Ketika keadaan mulai membaik, seketika itu juga Wana Rupa kembali berdiri di sebuah tempat luas dengan pemandangan yang membuat jiwanya kembali bergetar. Di hadapan Wana Rupa, bentangan medan perang terbuka lebar seperti sebuah lukisan yang hidup. Hamparan tanah retak-retak terbakar oleh panas dari kekuatan yang saling berbenturan, sementara langit di atasnya dipenuhi awan tebal bergulung. Di tengah kekacauan itu, dua sosok berdiri berhadapan. Masing-masing dari keduanya memancarkan aura kekuatan yang tidak tertandingi. Sosok Setayeksa dengan baju zirah kebesaran berlapis logam hitam keunguan berdiri seperti raja perang. Di belakangnya, bayangan pasukan dengan tubuh tinggi besar, berkulit perak gelap berdiri tegap, mata mereka menyala. Sementara itu, dari sisi berlawanan, Dewi Murti berdiri di atas batu raksasa. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Palu gada kembar di kedua tangannya berpendar dengan cahaya menyilaukan. Di sekelilingnya, pasukan makhluk-makhluk bersayap dengan jubah putih keperakan, membawa tombak dan panji-panji cahaya. Tanpa suara perintah, medan perang itu mulai bergerak. Langkah kaki raksasa dan gemuruh sayap memenuhi udara, mengguncang tanah. Ledakan demi ledakan cahaya terjadi saat kedua kekuatan itu saling bertempuran. Wana Rupa menyaksikan semua itu dari suatu tempat yang tak tersentuh. Dia bisa melihat, tapi tidak terlibat. Suaranya lenyap, tubuhnya tembus cahaya, seakan-akan dia adalah saksi yang dikirim dari masa depan untuk memahami akar dari segala kekacauan yang kini menyebar di seluruh dimensi. Di tengah pertempuran, Setayeksa melayang tinggi. Tubuhnya dikelilingi oleh pusaran energi hitam dan ungu. Dari telapak tangannya muncul senjata panjang menyerupai trisula dengan mata pisau berputar. Sementara Dewi Murti dengan satu lompatan ringan menghantam tanah, menciptakan gelombang kemasan yang menyebar luas, menyembuhkan yang luka dan menghancurkan balu kegelapan yang tersentuh olehnya. Pertarungan keduanya menjadi pusat dari seluruh pertempuran. Bentuk kekuatan antara palu gada milik Dewi Murti dan trisula Setayeksa menciptakan kilatan cahaya yang membuat langit terbuka, menampakkan ruang kosong. Dan tepat saat mereka berdua saling menghantam dengan kekuatan penuh, ledakan menyelimuti seluruh tempat. Wana Rupa terlempar ke belakang, tersedot ke dalam celah kecil. Di tengah-tengah ledakan itu, seperti dibawa oleh kehendak tak kasat mata menuju bagian sejarah yang lebih gelap. Beberapa saat setelah terombang-ambing dalam kehampaan, akhirnya Wana Rupa kembali berdiri di sebuah bukit yang ada di tengah kehancuran akibat pertempuran besar di tempat itu. Di hadapannya, sosok Dewi Murti terlihat mengangkat tinggi-tinggi batu mustika Darpana Sakti Seraya berkata, "Batu mustika ini harus tetap ada, karena dia adalah simbol dari keseimbangan. Dan di dalam batu ini, aku telah mengurung ayahku Setayeksa, yang pikirannya telah diracuni oleh ambisi serta keserakahan untuk menguasai jagat tak kasat mata.
Aku titipkan mustika ini padamu. Siapapun itu yang mampu menjaganya dan tidak menggunakannya untuk membuka gerbang lembah Segorogeni, maka jagalah dia seperti kau menjaga wujud aslimu, ucap Dewi Murti kepada Wanarupa sebelum gemas suaranya benar-benar hilang dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya lalu menyatu dengan langit kelam yang membentang. Wanarupa berdiri terpaku. Angin panas bertiup pelan dari lembah yang jauh di bawah kaki bukit itu. Asap dan debu masih mengepul dari puing-puing pertempuran maha dahsyat yang baru saja dia saksikan dari masa silam, tapi kini segalanya terasa hening. Di hadapannya, batu mustika Darpana Sakti kini melayang, memancarkan cahaya lembut kemerahan. Ada sesuatu yang masih bernafas di dalamnya. Wanarupa menatap dengan seksama, dan di dalam cahaya batu itu dia melihat pantulan wajahnya sendiri, namun juga melihat bayangan Setayeksa yang tertidur dalam pusaran energi. Mata Setayeksa tertutup, namun alisnya mengkerut, seolah masih menyimpan amarah dari ribuan tahun lalu. Setelah itu, tanpa pertanyaan dan tanpa bisa menolak, batu mustika itu bergerak perlahan ke arah Wanarupa, lalu masuk ke dalam dadanya dan menyatu dengan tubuhnya. Tidak menyakitkan, tapi juga terasa tidak nyaman. Dan ketika batu mustika Darpana Sakti telah menyatu dengan tubuhnya, Wanarupa kembali dibawa melintasi dimensi gaib lainnya. Tubuhnya melayang-layang hingga akhirnya dia kembali ke tempat di mana ia terjerat oleh akar-akar yang muncul dari 4 pilar yang nyaris roboh. 4 pilar itu berdiri dalam diam dan tidak lagi mengeluarkan akar-akar yang melilit dan juga tidak memancarkan cahaya seperti sebelumnya. Tubuh Wanarupa bergetar karena di dalam tubuhnya kini terdapat energi besar dari batu mustika yang tertanam di dadanya. Dia bisa merasakan denyut dalam tanah, gelombang di udara, bahkan hasrat yang samar dari dimensi lain. Di sisi lain, Sudiro, Bolorjo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, dan juga Wanageni masih berjalan di tengah gurun luas yang seolah tak berujung. Setiap langkah mereka kini mulai menghadirkan keraguan akan tempat yang ingin mereka tuju. Bulurjo masih berjalan di paling depan, sorot matanya tajam namun sesekali melirik ke belakang memastikan yang lain masih mengikutinya. Di tengah keheningan yang semakin mengikis semangat mereka, samar-samar Wanarupa terlihat di kejauhan. Kedua sayapnya membentang megah seolah membawa kabar baik dari perjalanannya menelusuri padang pasir tak berujung itu. Debu-debu gurun tersapu saat kakinya menyentuh pasir dan wajahnya terlihat tenang saat ia berjalan mendekati rombongan yang tengah berhenti sejenak di balik bayang-bayang batu karang tandus. Aku telah melihat runtuhan sebuah kerajaan besar di ujung gurun ini, ujarnya seraya menatap lurus ke arah utara di mana langit tampak sedikit lebih kelam dari bagian lainnya. Ada 4 pilar masih berdiri tegak di sana. Ibunya lagi yang membuat Sudiro, Bolorjo, dan Ki Condrowongso serta yang lainnya mulai tersenyum lega. Sepertinya kita bisa mencari petunjuk tentang mustika Darpana Sakti di tempat itu, balas Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Bolorjo yang diketahui memiliki pengetahuan paling banyak tentang gerbang ketujuh atau Sabta Dewa dibandingkan yang lainnya. Bukankah begitu, Rejo? Tanya Ki Condrowongso yang seolah sudah tak sabar untuk segera sampai di tempat yang dimaksud oleh Wanarupa. Sepertinya memang begitu, Condro, balas Bolorjo sambil menatap ke arah yang dimaksud. Apakah kau tidak menemukan petunjuk lainnya, Rupa? Tanya Bolorjo. Tidak, Ki. Aku hanya melihat runtuhan itu dari kejauhan, lalu kembali ke tempat ini, balas Wanarupa tegas. Kalau begitu, sebaiknya kita berhati-hati, karena sejauh ini belum ada pun satu sosok makhluk yang terlihat, ujar Bolorjo sambil memberi tanda untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka.
Rombongan kembali bergerak, menembus gurun yang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan pasir yang tadinya berwarna kemasan kini berangsur menjadi kelabu pucat seolah mereka perlahan menapaki wilayah yang sudah lama dilupakan waktu. Angin gurun yang semula panas kini membawa hawa asing yang terasa dingin. Langit di atas mereka menggantung lebih rendah dengan awan-awan tipis yang bergerak lamban. Di kejauhan, siluet bangunan batu mulai terlihat. Tidak megah seperti kerajaan agung, namun tetap menyisakan bekas keagungan yang sulit diabaikan. Pilar-pilar besar yang disebutkan warna rupa kini benar-benar tampak menjulang tinggi di antara puing-puing reruntuhan. Masing-masing dari keempat pilar tersebut berdiri dalam arah mata angin, membentuk formasi simetris yang mengelilingi sebuah altar batu besar di tengahnya. Begitu mereka memasuki area reruntuhan, suasana berubah drastis. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Waktu seolah tertahan. Mereka melangkah pelan, kaki menyentuh debu dan serpian batu yang telah terkikis oleh ribuan tahun. Dinding-dinding yang masih berdiri membawa bekas luka goresan pedang, semburan api, bahkan bekas retakan energi yang seolah pernah meledak di tempat itu. Di antara batu-batu besar yang berserakan, beberapa patung separuh hancur berdiri menghadap altar, seakan masih menyembah sesuatu. Tanpa ada yang memberi apa-apa, mereka semua melangkah ke tengah altar, mengelilingi empat pilar yang masih berdiri tegak walau sudah retak dan ditumbuhi lumut kering. Pilar-pilar itu tampak hidup. Setiap pilar memancarkan cahaya redup yang berbeda-beda. Saat ini, kita sudah berada di gerbang ketujuh sebelum lembah Segoro Geni berada. Itu artinya kita harus mencari sebuah batu mustika bernama Darpana Sakti yang menjadi kunci dari gerbang lembah Segoro Geni, ujar Bolorejo yang berdiri menghadap ke arah Sudiro dan yang lainnya. Apa yang kau ketahui tentang batu mustika itu, Ki? Tanya Wanarupa dengan wajah yang mulai terlihat berbeda. Bulurjo memandangi wajah Wanarupa dengan sorot mata tajam. Dia tidak segera menjawab pertanyaan itu karena menyadari adanya perubahan pada diri Wanarupa. Sambil melangkah pelan mendekati salah satu pilar yang memancarkan cahaya biru, dia menyentuh permukaannya dengan telapak tangan terbuka dan seketika pilar itu memancarkan getaran halus yang mengandung pengetahuan lama. Darpana Sakti, gumam Blurjo sambil memejamkan mata, membiarkan ingatannya membuka gulungan dari kisah-kisah yang banyak diceritakan oleh para tetua di hutan Kramaseta. Setelah itu, lalu dia mulai berbicara tentang sebuah warisan pengetahuan yang didapatnya secara turun-temurun. Batu Mustika Darpana Sakti adalah bagian dari lembah Segoro Geni. Tanpa batu itu mustahil kita bisa masuk ke sana, ujar Bolorejo menjelaskan. Selain itu, Darpana Sakti juga menyimpan kekuatan besar yang bisa membuat siapapun menaklukkan dunia nyata dan juga alam tempat kita berada saat ini. Imbunya lagi sambil memejamkan kedua matanya, seolah dia sedang merasakan betapa mengerikannya batu mustika itu jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Wanarupa yang telah mengetahui sejarah tentang mustika Darpana Sakti itu secara langsung melalui perjalanannya menembus dimensi ruang dan waktu, hanya terdiam mendengarkan apa yang baru saja dikisahkan oleh Bolorejo. Kini dia mulai merasakan adanya dilema. Di satu sisi dia ingin terus membantu Sudiro hingga masuk ke dalam lembah Segoro Geni dan menemukan Widanu, tapi di sisi lain dia juga tidak ingin sosok Setayeksa bangkit dan menghancurkan segalanya. Langit di atas gurun Saptadewa terus diliputi oleh warna kelam yang tak kunjung memudar. Awan berputar lambat seperti pusaran roda waktu yang mengawasi dari kejauhan. Wanarupa menunduk, matanya terpaku pada tanah yang berpendar samar di bawah kakinya. Di dalam dadanya, mustika Darpana Sakti berdenyut lembut, seolah sedang membisikkan sesuatu dari balik dimensi terdalamnya. Dia hembusan nafasnya terasa berat.
bukan oleh udara gurun yang kering, melainkan oleh beban takdir yang kini menancap di dalam tubuh dan jiwanya. Selesai. Wow, luar biasa, kisah Sudiro makin seru aja, dan sampai saat ini belum juga mereka mencapai lembah Segoro Geni. Dan bagaimana kali ini mereka ada berapa gerbang itu kan isinya hutan ya kan, hutan Kamaseta, hutan apa. Sekarang sampai di gurun teman-teman. Waduh, ini alam gaibnya berbentuk gurun yang mana mereka mencari mustika batu darpana sakti. Wow. Dan bagaimana ternyata batu mustika itu dimasukkan ke dalam tubuh Wanarupa. Waduh, Wanarupa apa punya maksud terselubung apa gimana nih ya? Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Besok masih di kisah Sudiro untuk bagaimanakah batu mustika darpana sakti itu ke depannya nanti, dan jangan sampai ketinggalan besok. Terima kasih buat Mas Untung Prasetyo atas kisahnya, dan ditunggu lagi untuk kisah Sudiro selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.